Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan ini, kami coba mengumpulkan beberapa informasi tentang proses pengembangan vaksin COVID-19 yang coba kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 tidak terasa sudah hampir 1 tahun dan kemungkinan masih bertahan dalam 1 tahun ke depan sebelum vaksinasi bisa berhasil. Dan COVID-19 ini kita tahu gejala-gejalanya dan juga yang paling penting untuk mencegahnya yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan, yaitu protokol kesehatan. Intinya cuci tangan, kemudian memakai masker, hindari kerumunan, dan selalu jaga stamina. Pada saat ini, data COVID-19 memang cukup mencengangkan bahwa hampir semua negara terkena COVID-19 ini. Tidak satu pun yang terkecualikan. Dan sampai saat ini, pada awal November, di seluruh dunia sudah ada 45 juta yang confirm terkena COVID-19. Dan dari 45 juta itu, sudah 1 juta lebih yang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia, yang confirm sampai bulan November awal ini sekitar 412.000 dan yang meninggal 13.000 dengan rata-rata mortality rate 3%. Dan ini memang sesuatu yang harus kita atasi bersama. Salah satu alternatif yang sedang dikembangkan oleh pemerintah dan dunia adalah vaksinasi. Kita tahu untuk mengobati COVID-19 atau yang paling tepat mengatasi wabah ini, ada beberapa tahapan. Yang paling pertama kali adalah yang tanpa gejala atau ringan. Itu biasanya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan imunomodulator seperti jahe merah, kemudian tanaman tradisional echinacea, meniran, sambiloto, dan juga vitamin C. Sedangkan untuk yang sudah sakit, kita biasanya menggunakan obat-obat antiviral seperti oseltamivir, remdesivir, favipiravir, dan sebagainya, termasuk dengan levofloxacin. Dan juga ada yang kondisi parah kita gunakan plasma konvalesen dan juga stem cell. Tetapi yang paling ujung, yang paling dinanti adalah vaksin. Karena dengan vaksin itu kita harapkan kita bisa lebih bebas dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara vaksin, memang mengembangkan vaksin atau mengembangkan obat itu tidak gampang dan perlu waktu. Sebagai gambaran, ini adalah standar untuk mengembangkan obat pada umumnya. Itu membutuhkan waktu kira-kira 14 tahun dan biaya sekitar hampir 3 triliun. Ya, itu dengan rincian 3 sampai 5 tahun itu adalah untuk penemuan obatnya dan preklinikalnya. Sedangkan sisanya 9 tahun itu adalah untuk uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, dari pengalaman dari 10.000 kompaun atau senyawa yang kita uji, biasanya hanya berhasil menghasilkan satu obat. Itu adalah posisi yang sekarang. Nah, bagaimana dengan vaksin? Kalau divaksin, memang tetap seperti urutan tadi. Dan kita selalu bertanya, berapa lama sih vaksin itu bisa dikembangkan? Nah, ini adalah beberapa grafik. Memang vaksin ini sangat sangat khas. Ada yang bisa dikembangkan dalam waktu seperti tadi 10-14 tahun, tapi juga ada misalkan ada vaksin yang sejak tahun 1947 sampai sekarang juga belum ditemukan. Ya, ini kira-kira dan rata-rata memang cukup panjang seperti ini, 76 sampai 2019 baru ketemu. Sehingga dalam kondisi sekarang memang menjadi tantangan untuk mengembangkan vaksin yang baru khusus untuk COVID-19. Ini adalah kalau tadi secara obat umumnya itu mengembangkan 14 tahun. Bagaimana dengan standar untuk
vaksin yang cepat. Ya, sebetulnya ada tradisional paradigm itu 6 sampai 11 tahun ya untuk mengembangkan vaksin secara umumnya. Itu dimulai persis seperti tadi, ada preclinical, kemudian fase 1 kira-kira 1 tahun, fase 2 1 tahun, fase 2B atau 3 itu bisa sampai 12 sampai 36 bulan atau 3 tahun, sehingga totalnya sekitar 11 tahun. Tetapi kalau pada saat outbreak atau terjadi epidemi seperti saat ini, itu memang bisa juga dipersingkat, yaitu dengan cara ininya tetap sama, hanya pada saat clinical development itu dipercepat sehingga hanya 3 sampai 4 bulan. Kemudian pada saat clinical fase 2 dan 3 sudah keluar yang disebut dengan emergency authorization atau penggunaan emergensi sambil menunggu uji klinisnya selesai. Itu dimungkinkan dengan peraturan, terutama kalau sudah lewat fase 1 dan fase 2. Kemudian ini juga berhubungan dengan produksinya. Kalau kita lihat pada saat fase 1, fase 2, itu sebenarnya kita sudah melakukan produksi skala kecil. Nah, pada saat fase 3 kita tahu bedanya apa sih fase 3 dan fase 2. Fase 2 dan fase 3 itu sama-sama diberikan orang sakit hanya jumlahnya yang besar. Oleh karena itu pada fase 3 manufacturing-nya sudah pada saat scaling up dan sudah melakukan validasi proses sehingga bisa memproduksi jumlah yang relatif besar. Setelah fase 3 baru dilakukan mendapatkan izin edar. Ini kalau normal, tapi kalau outbreak seperti tadi di depan, maka pada saat-saat awal ini fase 1, fase 2, manufacturing-nya bersamaan sudah mulai dibuat dan kemudian begitu mulai fase 3 awal sudah dapat emergency usage authorization, maka pabrik-pabrik sudah mulai membuat dalam skala yang besar, jumlah yang besar. Jadi ini kira-kira perbedaan pada masa normal dan masa sekarang. Nah, saat ini memang banyak yang sudah memakai outbreak paradigm ini. Jadi begitu diselesaikan safety-nya, prekliniknya jalan, masuk fase 1, kemudian fase 2. Nah, pada saat fase 2 dan fase 3 awal, ini sudah ada beberapa yang mulai digunakan. Contohnya adalah yang di RRC dengan menggunakan emergency usage authorization. Ya, ini adalah satu pertimbangan. Sedangkan Indonesia ini memang masih belum ada kejelasan apakah kita memakai EUC, dalam arti belum sampai selesai clinical trial-nya kita sudah lakukan vaksinasi, atau menunggu sampai uji klinikal fase 3-nya selesai. Dan ini memang yang menjadi pertimbangan adalah waktu. Kapan kita waktunya mulai? Kalau ingin cepat berarti skenario pertama, tapi kalau pengen benar-benar selesai dulu uji klinisnya, berarti kita akan nunggu sampai akhir tahun depan mulai uji klinis. Dan ini harus dipertimbangkan juga impact-nya terhadap perekonomian kita. Nah, itu adalah prosesnya. Sekarang kita lihat platformnya seperti apa. Jadi kalau bicara tentang vaksin, itu ada beberapa platform ya. Platformnya ada sekitar 4. Yang biasa dipakai, yang ini juga ada di Sinovac dan segala macam, adalah vaksin yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi vaksinnya itu diinjeksikan. Kemudian ada teknologi-teknologi yang lebih baru, yaitu yang bisa pakai protein rekombinan dan juga yang faktor dengan menggunakan genetik, rekayasa genetik dengan DNA dan RNA yang di dalamnya. Sebagai gambaran, kira-kira vaksin yang ada di dunia, ini kira-kira seperti siapa yang menggunakan platform DNA, ya. Kemudian siapa yang menggunakan faktor RNA, tapi juga yang menggunakan vaksin yang dilemahkan, inactivated. Ya, biasanya yang sekarang memang kondisinya fase kliniknya relatif paling cepat adalah yang di inactivated untuk vaksinnya. Apa bedanya? Biasanya yang kita lihat adalah masalah single dose-nya.
Jadi biasanya kalau inactivated itu rata-rata bisa 1 atau 2. Tapi ada juga yang bisa single dose ya. Ini yang menjadi pertimbangan kapan kita memilih vaksin itu. Nah, ini kira-kira secara garis besar vaksinnya ada 34 sebetulnya vaksin yang sedang dikembangkan di dunia ini dengan platform yang berbeda-beda, ya mulai dari mRNA, inactivated, DNA dan segala macamnya. Dan yang sudah memasuki fase uji klinik itu ada 9 vaksin. Di sebelah kanan kira-kira 9 vaksin. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih mana vaksin yang akan kita pakai. Itu adalah kondisi vaksin di dunia. Kemudian di Indonesia seperti apa? Indonesia sendiri berusaha membuat beberapa percepatan. Yang dilakukan adalah tahap pertama kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri yang sudah mengembangkan. Jadi kita mungkin masuk di fase-fase tengah, ikut sama-sama uji klinik fase 2 atau fase 3. Dengan demikian lebih cepat mendapatkan produk itu. Tetapi secara bersamaan kita juga melakukan pengembangan untuk vaksin produksi dalam negeri. Nah, ini bisa kita lihat dengan Bio Farma, pekerja sama pertama adalah dengan impor dari luar negeri, yaitu dengan Sinovac dan segala macam. Tetapi bersamaan kita juga mengembangkan produk-produk melalui konsorsium riset dari BRIN dengan Eijkman, mulai dari start penelitian sendiri, dan ini kita sebut dengan vaksin merah putih. Harapannya vaksin merah putih ini bisa mencukupi kebutuhan kita secara mandiri. Artinya semua kita produksi mulai dari awal penelitian sampai menjadi vaksinnya diproduksi di Indonesia. Kalau yang di atas tadi mungkin penelitiannya sudah di sana, mungkin kita hanya menerima bulknya dari luar negeri, di sini kita isi di dalam filenya. Ini ada beberapa, kemudian juga ada perusahaan swasta juga selain Bio Farma yang mengembangkan, yaitu Kalbi Farma dengan Genexin, vaksinnya DNA, skenario-nya adalah pengembangan fase 1, fase 2-nya ada di Korea, fase 3-nya sama dilakukan di Indonesia. Ini kira-kira percepatan vaksin di Indonesia ada 2 cara. Jangka pendek adalah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar yang sudah melakukan riset. Kita ikut di fase 3-nya, sehingga dengan demikian selesai kita bisa mendapatkan jatah untuk Indonesia mendapatkan vaksin itu. Kemudian yang jangka panjang kita kembangkan dengan Eijkman untuk kemandirian vaksin bagi Republik kita. Nah, kira-kira timeline-nya seperti apa? Nah, kalau yang tadi jangka menengah artinya kita kerjasama mulai penelitian vaksin uji klinis fase 1, fase 2 ini sudah dilakukan oleh teman kita atau partner kita di luar negeri. Kita langsung kerjasama di fase 3-nya. Nah, ini mungkin vaksinnya diproduksi di negara asalnya, kemudian dikirim ke kita. Contohnya di Bio Farma akan melakukan formulasi, kemudian filling filenya, kemudian dilakukan uji klinik fase 3-nya 2020. Kemudian kalau sudah ada izin dari Badan POM, izinnya itu mungkin kalau tidak menunggu selesai uji klinis fase 3 adalah izin emergency. Nah, kalau sudah ada izin, kita bisa lakukan. Ini adalah skenario tercepat sehingga vaksin bisa ada pada Q1 2021. Sedangkan bersamaan kita juga perlu untuk mengembangkan vaksin di dalam negeri. Itu dilakukan antara Ristek BRIN, Eijkman, dan Bio Farma. Jadi risetnya dilakukan Eijkman, pendanaan dari Ristek BRIN, yaitu mulai dari awal. Dan ini memang prototipenya akan selesai pada bulan Januari, Februari 2021, kemudian diserahkan ke Bio Farma untuk upscaling. Ya, tadi kita lihat untuk persiapan uji klinis upscaling, kemudian lakukan uji klinis fase 1, fase 2, mungkin ini bisa dipercepat dengan skema paradigm, sehingga ini akan masuk menjadi di kita sekitar tahun 2022 awal kita sudah memakai, atau Q3, Q4 kita sudah pakai vaksin yang memang buatan negeri kita sendiri. Lalu apa yang menjadi isu-isu penting? Ada beberapa tantangan dalam pembuatan vaksin. Ya, ada 4 yang selalu menjadi tantangan, yaitu satu kecepatan seperti tadi.
karena pandemi ini jumlahnya memang menyebarnya demikian cepat, impact ekonominya demikian besar sehingga kita perlu cepat. Nah, untuk mendapatkan isu kecepatan ini memang harus ada trade-off antara safety dan kecepatan ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk percepatan ini. Biasanya khusus untuk penelitiannya mereka disebut dengan repurposing. Artinya sebenarnya vaksin ini sudah ada awalnya bukan untuk COVID, misalnya untuk flu burung dan lain-lain, sehingga dimodifikasi penelitiannya diarahkan ke COVID sehingga lebih cepat daripada mulai dari nol. Ini yang kebanyakan menghasilkan vaksin yang cepat. Kemudian yang kedua untuk kecepatan ini apa? Izin edarnya. Jadi izin edarnya tidak bisa nunggu sampai selesai vaksin, dengan mempertimbangkan berbagai hal bisa dilakukan yang disebut dengan emergency uses. Ya, dengan adanya ini kecepatannya bisa uh, kita capai, tapi safety-nya juga masih kita jaga, yaitu dengan cara tadi repurposing, kemudian kita izin khusus. Isu kedua setelah cepat maka adalah cost, karena itu menyangkut seluruh dunia, ada yang kemampuannya, negara yang kemampuannya kuat, ada yang kemampuannya tidak. Maka cost ini menjadi penting. Nah, di sini muncul biasanya ada konsorsium atau global fund yang banyak seperti CEPI, kemudian Gavi yang sama-sama kira-kira untuk negara berkembang siapa yang dibantu seperti apa. Karena harga terakhir yang bisa kami kumpulkan itu yang paling murah itu kemungkinannya di bawah 200.000, antara $10. Itu yang dengan teknologi inactivated vaksin. Tapi di luar itu ada kemungkinan bisa lebih murah katanya, terutama yang DNA itu, tapi ada juga yang mengatakan lebih mahal, masih tanda besar. Yang sudah kita dapatkan harga vaksin itu sekitar 200.000 lah atau 150.000. Bisa kebayang kalau itu harus diberikan untuk 350 juta dosis per negara, nah itu cost-nya juga cukup besar, angkanya triliunan. Nah, isu kedua yang menjadi tantangan vaksin adalah aksesnya, scalability-nya, produksinya. Kalau sudah ditemukan vaksinnya, maka produksinya itu menjadi tantangan juga, karena dengan khusus untuk dunia ini katanya dibutuhkan sekitar 6 miliar dosis. Nah, kita tahu pabrik-pabrik farmasi seperti apa. Sehingga untuk memproduksinya ini mungkin masih dibutuhkan waktu dan kerjasama yang intensif antara pabrik-pabrik vaksin di seluruh dunia. Sehingga kapasitas globalnya harus cukup karena kita berpacu lagi dengan waktu. Dan juga di samping skala produksinya juga distribusinya, karena vaksin ini perlu penanganan khusus, ada yang 2 sampai 8 derajat tergantung platformnya, dan saya dengar ada juga yang masih membutuhkan minus 20 derajat. Ini tentu menjadi tantangan kedua untuk bisa vaksin itu bisa diproduksi dan sampai ke customer-nya atau ke pasiennya dengan kualitas yang tetap bagus. Nah, dari tiga hal ini sekarang masih ditambah lagi dengan berkembangnya isu-isu yang kurang tepat, yaitu yang mempermasalahkan seperti safety, apakah kalau sudah belum selesai uji klinisnya dipakai itu baik atau tidak. Sekali lagi tadi dilihat di tahap mana kita bisa mengeluarkan emergency. Biasanya kalau sudah tahap fase 3, artinya fase 3 itu sama dengan fase 2. Kalau fase 2-nya sudah baik, fase 3-nya maka itu ada kemungkinan berani mengeluarkan emergency usage. Kemudian isu yang juga menjadi masalah adalah halal. Halal ini juga menjadi isu yang sangat strategis karena banyak pasien yang tidak mau divaksinasi karena faktor halal. Oleh karena itu, MUI juga sekarang sudah bergerak untuk meyakinkan bahwa produknya adalah halal. Itu kira-kira beberapa hal tentang vaksin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengembangan yang ada, kita bisa melakukan vaksinasi dengan baik dan Indonesia bisa cepat terselamatkan dan bisa mengatasi kondisi COVID sehingga ekonomi kita bisa berkembang kembali. Sekian, terima kasih informasi kami. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, bisa saya sampaikan bahwa
Untuk vaksinasi ini, dengan data-data tadi yang kami sampaikan di depan, memang diperkirakan akan tersedia produksi massal paling cepat adalah akhir tahun 2020 atau paling lambat kuartal ketiga 2001. Kemudian yang perlu dicatat juga, dosisnya belum ada kepastian, apakah itu sekali atau 2 kali, kemudian berapa lama kekebalannya itu bisa ditahan. Apakah seumur hidup kebal, atau setiap 6 bulan harus direvaksinasi, atau setiap tahun, atau setiap 2 tahun. Ini tentunya nanti berhubungan dengan produksi vaksin itu apakah akan berhenti atau akan terus ada. Kemudian yang harus kita sadari, dibutuhkan setidaknya 1 sampai 3 tahun untuk menyediakan vaksin dan melakukan vaksinasi kalau kita ingin seluruh penduduk dunia ini tervaksinasi, yang angkanya bisa sampai miliaran dosis. Kemudian yang harus diperhatikan juga, vaksin membutuhkan kontrol suhu yang ketat dan fasilitas penyimpanan pendingin rantai dingin di seluruh rantai pasokan. Ini yang harus diantisipasi juga oleh kita di Indonesia karena iklim kita cukup panas. Kemitraan antara BUMN dan swasta sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dari produksi vaksin itu sendiri yang kebutuhannya cukup besar untuk Indonesia dan dunia. Terakhir kami sampaikan, virus ini mungkin tidak akan pernah hilang. Kita harus hidup bersama-sama, bisa menjadi endemik dan mungkin memerlukan vaksinasi berulang. Sehingga sekali lagi, meskipun nanti vaksin ini dalam proses untuk dilakukan vaksinasi, kita harus tetap melindungi diri sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan yang paling utama, yaitu satu, gunakan masker tetap, kemudian jaga jarak, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.